Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Ahmad Zainuddin dari kelas 12 Kimia Industri 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan rumput laut menjadi tepung karagenan di setiap unit kompetensinya. Unit kompetensi yang pertama yaitu mengidentifikasi alur proses. Informasi yang dapat diperoleh pada diagram alir yaitu ada proses, bahan, alat, produk, limbah, dan kondisi operasi seperti suhu, waktu, laju alir, tekanan pH, dan lain-lain. Dan ada pun utilitas atau penunjang. Unit kompetensi yang kedua yaitu menghitung neraca bahan atau massa dengan jenis bahannya. Yang pertama bahan baku atau utama seperti rumput laut yaitu Eucheuma choutoni. Yang kedua bahan pembantu atau penunjang seperti air, NaOH atau KOH, KCl, dan filter air. Adapun produk antara yaitu tepung semi raffinate karagenan dan produk akhir yaitu tepung raffinate karagenan. Adapun juga limbah di setiap tahapnya. Tahap pertama yaitu sortasi, limbahnya garam dan pengotor lainnya. Tahap kedua pencucian awal, limbahnya air cucian. Tahap ketiga alkalisasi, limbahnya larutan alkali. Tahap keempat pembilasan atau pencucian kedua, limbahnya air bilasan, larutan alkali. Tahap kelima ekstraksi, limbahnya tidak ada. Tahap keenam filtrasi, limbahnya ampas atau kek. Tahap ketujuh pendinginan, limbahnya tidak ada. Tahap kedelapan presipitasi, limbahnya larutan KCl. Tahap kesembilan pengepresan, limbahnya larutan KCl yang tidak habis pada proses presipitasi. Tahap ke-10 pembentukan pelet, limbahnya tidak ada. Tahap ke-11 pengeringan, limbahnya debu dan asap. Tahap ke-12 penepungan, limbahnya debu. Dan tahap ke-13 pengemasan, limbahnya potongan kemasan. Unit kompetensi yang ketiga yaitu menyiapkan bahan kimia untuk proses produksi dengan jumlah bahan atau perhitungan. Contohnya kita menimbang rumput laut sebanyak 25 kg dan pelarutnya 200 liter dan ditambahkan NaOH 7%. Cara perhitungannya 7% dikali jumlah pelarut yaitu 200 liter sama dengan 14 kg dan ditambahkan filter air dengan cara 0,25 dikali bahan baku yaitu 25 kg sama dengan 6,25 kg dan ditambahkan KCl secukupnya dan juga ditambahkan air secukupnya. Adapun cara penggunaan bahan berbahaya seperti NaOH disesuaikan dengan MSDS-nya dengan menggunakan APD seperti sarung tangan, masker, baju lab, dan lain-lain. Jika NaOH terkena kulit, dalam kasus kontak segera basuh kulit dengan air selama 15 menit sambil melepas pakaian dan sepatu yang terkena. Jika NaOH terkena mata, cuci mata dengan air sedikit demi sedikit selama 15 menit, buka dan tutup mata selama beberapa kali, lalu cari pertolongan medis. Dan jika NaOH terhirup pernafasan, hirup udara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernapasan buatan. Adapun penyimpanan sisa bahan kimia yaitu sesuai prosedur pabrik, seperti NaOH disimpan di tempat yang sejuk, kering, berventilasi baik, tempat yang jauh dari bahan yang tidak compatible, tertutup rapat, dan KCl disimpan dengan asetat, helida, sulfat, tiosulfat, dan fosfat, dan tertutup rapat, dan filter air sesuai SOP perusahaan atau dikembalikan ke perusahaan. Unit kompetensi yang ketiga yaitu mengontrol distribusi uap. Fungsi alat blower untuk menampung dan mendistribusikan atau membagi uap panas atau steam ke seluruh tangkap proses. Adapun bagian-bagian distributor uap dan fungsinya yaitu tangki penampung untuk menyimpan uap panas, valve 1 yang biru untuk mengalirkan uap panas ke lantai 2, valve 2 yang merah untuk mengalirkan uap panas ke lantai 1, valve 3 yang merah untuk pembuangan air dan pengamanan. Pengamanan yang dimaksud adalah ketika tekanan uap berlebih, maka valve ini dibuka untuk mengeluarkan kelebihan uap untuk mencegah terjadinya ledakan, dan ada juga bagian yang harus diperiksa seperti tangki, sistem pemipaan, katup, pompa, sirkulasi, dan barometer. Unit kompetensi yang kelima yaitu melakukan sortasi rumput laut untuk produksi semi raffinate karagenan dan raffinate karagenan. Prosedur pengambilan bahan baku. Mengambil bahan baku dengan prinsip FIFO, first in first out, adalah metode di mana bahan yang pertama masuk, pertama keluar atau digunakan terlebih dahulu. Peralatan yang digunakan pada saat sortasi, yang pertama tray, yang kedua timbangan, yang ketiga saringan. Adapun tujuan sortasi untuk memisahkan rumput laut dengan rumput laut lain yang berbeda jenis dan pengotor lainnya atau benda-benda asingnya seperti garam, batu, pasir,
tali, kayu, jaring, dan daun. Unit kompetensi yang keenam yaitu melakukan pencucian bahan baku untuk produksi semi-refined keragenan dan refined keragenan. Peralatan yang digunakan pada saat pencucian bahan baku, yang pertama bak cuci, yang kedua keranjang masak, yang ketiga kren. Adapun langkah-langkah pengoperasian peralatan pada saat melakukan pencucian bahan baku, yang pertama masukkan bahan ke keranjang, isi air pada tangki, yang kedua pindahkan keranjang menggunakan kren ke tangki pencucian, yang ketiga sambungkan kabel agitator ke arus listrik, yang keempat tekan tombol on agitator pada panel kontrol, yang kelima cuci bahan beberapa kali sampai bersih sambil diaduk dengan agitator. Adapun indikator kebersihan bahan, sampai air rumput laut pada tangki sudah jernih dan keranjang masak yang harus diperiksa seperti keranjang, sistem pengait, dan kren. Unit kompetensi yang ketujuh yaitu mengoperasikan blower. Fungsi blower untuk menghisap dan menghembuskan udara. Adapun langkah-langkah pengoperasian blower, yang pertama cek alat, yang kedua tekan tombol blower pada kontrol panel, yang ketiga buka valve. Unit kompetensi yang kedelapan yaitu melakukan alkalisasi untuk produksi refined keragenan. Peralatan yang digunakan pada saat melakukan alkalisasi yaitu tangki masak, alat angkat, timbangan, alat pemanas, keranjang, dan termometer. Bahan yang digunakan pada saat alkalisasi yaitu NaOH 7%. Adapun penyiapan larutan, dengan cara yang pertama menghitung bahan yang akan ditimbang, yang kedua timbang bahan, yang ketiga mengisi air pada tangki, yang keempat tuang bahan pada tangki, yang kelima larutan NaOH dengan bantuan udara dari blower, yang keenam panaskan larutan suhu 80 sampai 85 derajat Celcius. Adapun kondisi operasi, yang pertama waktu 1 sampai 2 jam, yang kedua suhu sampai 85 derajat Celcius, dan langkah-langkah pengoperasian proses alkalisasi, yang pertama pindahkan rumput laut yang sudah dicuci ke tangki masak, yang kedua masak rumput laut selama 1 sampai 2 jam pada suhu 80 sampai 85 derajat Celcius sambil diaduk dengan bantuan agitator. Yang ketiga setelah pemasakan selesai angkat dan tiriskan. Adapun cara pengendalian suhu operasi, dengan mengatur bukaan valve, jika suhu maksimum 85 derajat Celcius, tutup valve uap panas, dan jika suhu minimum 80 derajat Celcius, buka katup uap panas. Dan adapun bagian-bagian tangki masak yang harus diperiksa, seperti tangki, sistem pemipaan, katup pengaman, sistem pengaduk, sistem penutup, isolasi, dan struktur dari lantai platform. Unit kompetensi yang kesembilan yaitu melakukan pembilasan untuk produksi semi-refined keragenan dan refined keragenan. Peralatan yang digunakan pada saat pembilasan yaitu alat cuci bak atau tangki, keranjang agitator, dan kren. Adapun bahan atau inputnya yaitu rumput laut yang sudah dialkalisasi, dan produk atau outputnya yaitu rumput laut yang sudah bersih. Adapun langkah-langkah pengoperasian proses pembilasan, yang pertama mengalirkan air pada tangki pembilasan, yang kedua memindahkan keranjang agitator pada tangki pembilasan menggunakan kren, yang ketiga bilas berulang kali hingga bersih sambil diaduk dengan agitator sampai tidak ada lagi sisa alkalisasi. Adapun indikator akhir pembilasan, yang pertama secara visual sampai rumput laut tidak licin, yang kedua secara kimia sampai pH-nya netral. Unit kompetensi yang ke-10 yaitu melakukan ekstraksi untuk produksi refined keragenan. Peralatan yang digunakan pada saat melakukan ekstraksi yaitu tangki masak, keranjang, agitator, kren, timbangan, dan wadah penyimpanan atau tangki buffer. Adapun bahan atau inputnya yaitu rumput laut yang sudah bersih, dan produk atau outputnya yaitu ekstrak atau bubur. Adapun prinsip dasar ekstraksi yaitu perbedaan kelarutan dalam pelarut, seperti pencampuran dan pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan dari komponen dalam suatu campuran dengan pelarut tertentu. Adapun penyiapan larutan, yang pertama menghitung bahan filter air, yang kedua menimbang filter air yang sudah dihitung, yang ketiga mengisi air, yang keempat tuang bahan pada tangki. Adapun kondisi operasi yaitu waktu dan suhu. Dan langkah-langkah pengoperasian proses ekstraksi, yang pertama mengalirkan air pada tangki ekstraksi, yang kedua memindahkan keranjang agitator, yang ketiga lakukan ekstraksi selama 1-2 jam dengan suhu 90-95 derajat Celcius, yang keempat pindahkan produk ke tangki buffer, dan adapun tangki tanpa sistem pengaduk yang harus diperiksa seperti tangki, sistem pemipaan, katup, pompa sirkulasi, isolasi, dan struktur dari lantai platform.
Unit kompetensi yang ke-11 yaitu melakukan filtrasi untuk produksi refinat keragenan. Peralatan yang digunakan pada saat melakukan filtrasi yaitu pompa pengumpan, alat filtrasi, dan wadah penampung. Adapun bahan atau inputnya yaitu ekstrak atau bubur rumput laut, dan produk atau outputnya yaitu filtrat panas. Adapun prinsip dasar filtrasi yaitu perbedaan ukuran partikel seperti memisahkan sisa padatan rumput laut dari larutan yang sudah diekstraksi untuk mendapatkan yang murni. Adapun kondisi operasi yaitu tekanan dan langkah-langkah pengoperasian proses filtrasi. Yang pertama, siapkan alat filtrasi dengan merapatkan saringan hingga tidak ada celah dengan bantuan hydraulic press. Yang kedua, nyalakan pompa pengumpan. Yang ketiga, tunggu proses filtrasi hingga selesai yang ditandai dengan tidak ada filter yang menetes. Yang keempat, bersihkan alat filtrasi. Adapun penyaring jenis plate dan frame yang harus diperiksa seperti sistem pengaturan, plate alat penyaring, frame, kain penyaring, pompa pengumpan, sistem pemipaan, kartu pengaturan, dan rangka mesin. Unit kompetensi yang ke-12 yaitu mengoperasikan peralatan heat exchanger. Yang pertama ada mekanisme perpindahan panas, ada 3 yaitu yang pertama konduksi, perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel. Yang kedua konveksi, merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan partikel. Yang ketiga radiasi, merupakan perpindahan kalor tanpa melalui medium perantara. Adapun bagian-bagian heat exchanger, yang pertama kontrol panel untuk mengontrol alat, yang kedua plat sebagai media pengantar panas, yang ketiga pipa untuk mengalirkan filtrat dan fluida dingin, yang keempat valve untuk mengatur bukaan, yang kelima termometer untuk mengukur suhu, yang keenam pompa untuk mengangkut filtrat menuju PHE. Adapun bahan atau inputnya yaitu filter panas dan produk atau outputnya yaitu filtrat dingin. Adapun kondisi operasi seperti suhu dan laju alir. Adapun langkah-langkah pengoperasian proses peralatan heat exchanger. Yang pertama, alirkan air ke alat PHE. Yang kedua, nyalakan pompa untuk mengalirkan filtrat. Unit kompetensi yang ke-13 yaitu melakukan presipitasi untuk produksi refinat keragenan. Peralatan yang digunakan pada saat melakukan presipitasi yaitu alat presipitasi beserta pervalnya. Adapun bahan atau inputnya yaitu filter cair dingin dan produk atau outputnya yaitu gel. Adapun penyiapan larutan dengan cara yang pertama siapkan bahan pengendap berupa KCl, dan yang kedua larutkan KCl hingga larutan jenuh. Adapun langkah-langkah pengoperasian proses presipitasi, yang pertama campurkan filtrat dingin dengan larutan KCl jenuh sampai terbentuk gel, dan yang kedua alirkan gel ke cooling tank. Adapun tangki dengan sistem pengaduk yang harus diperiksa seperti tangki, sistem pemipaan, katup, pompa sirkulasi, sistem pengaduk, isolasi, dan struktur lantai platform. Unit kompetensi yang ke-14 yaitu melakukan pengepresan untuk produksi refinat keragenan. Peralatan yang digunakan pada saat melakukan pengepresan yaitu alat pengepresan. Adapun bahan atau inputnya yaitu gel refinat keragenan dan produk atau outputnya lembaran refinat keragenan. Adapun prinsip pengepresan yaitu perbedaan ukuran partikel. Adapun langkah-langkah pengoperasian proses pengepresan, yang pertama masukkan gel rafinat keragenan ke kait saring, yang kedua tumpuk di keranjang press, yang ketiga nyalakan alat press, yang keempat turunkan hidrolik secara manual, yang kelima atur ke otomatis, dan yang keenam tunggu hingga air tidak lagi menetes. Adapun indikator pengepresan berakhir seperti sampai air tidak lagi menetes. Adapun penyaring jenis hidrolik press yang harus diperiksa seperti sistem pengaturan, silinder hidrolik, pompa hidrolik, sistem pemipaan, tangki oli hidrolik, silinder penyaring, kain penyaring, dan rangka mesin. Unit kompetensi yang ke-15 yaitu melakukan proses pelletizer. Alat yang digunakan pada saat melakukan proses pelletizer, yang pertama mesin pelletizer, yang kedua wadah penampung. Adapun langkah-langkah pengoperasian proses pelletizer. Yang pertama siapkan mesin pelletizer dengan memasang cetakan, yang kedua nyalakan mesin, dan masukkan lembaran keragenan ke dalam mesin. Unit kompetensi yang ke-16 yaitu melakukan pengeringan untuk produksi refinat keragenan. Adapun metode-metode pengeringan yaitu alam dan buatan. Peralatan yang digunakan pada saat melakukan proses pengeringan, yang pertama ada mesin pengering ya seperti rotary dryer atau oven tray. Yang kedua ada wadah tempat refinat keragenan sebelum dan sesudah dikeringkan. Adapun bahan atau inputnya yaitu pelet mengandung air dan produk atau outputnya yaitu pelet kering. Adapun kondisi operasi seperti suhu 100 sampai 105 derajat Celcius dan langkah-langkah pengoperasian proses pengeringan, yang pertama nyalakan burner, yang kedua nyalakan blower, yang ketiga atur suhu pengeringan, yang keempat nyalakan scrap input, yang kelima masukkan input saat suhu sesuai dengan yang diatur.
Yang keenam, nyalakan exhaust fan. Yang ketujuh, lakukan pengeringan sampai kadar air yang ditentukan. Yang kedelapan, nyalakan scale output. Dan yang kesembilan, keluarkan produk ke wadah penampung. Adapun indikator bahan kering yaitu kadar air sesuai yang ditentukan. Bagian-bagian dari pengeringan rotary dryer yaitu blower, burner sistem pemanas, heat exchanger, sistem pengaturan, sistem ducting, silinder ruang pengering, motor penggerak, dust collector, dan cerobong pengeluaran udara sisa pembakaran. Unit kompetensi yang ke-17 yaitu melakukan penampungan untuk produksi semi-refined karagenan dan refined karagenan. Peralatan yang digunakan pada saat proses penampungan yaitu mesin penampungan, timbangan, dan wadah tempat produk. Adapun bahan atau inputnya yaitu pelet kering dan produk atau outputnya yaitu tepung karagenan. Adapun langkah-langkah pengoperasian proses penampungan, yang pertama merangkai bagian-bagian alat penepung, yang kedua atur tingkat kehalusan, yang ketiga nyalakan alat, dan yang keempat, masukkan bahan dan lakukan proses ini berulang sampai diperoleh tepung tingkat kehalusan yang diinginkan. Adapun komponen yang harus diperiksa, yang pertama rotor penepung, 2 rumah penepung, 3 stator penepung, 4 sistem penyaring, 5 sistem transisi, dan 6 motor penggerak. Adapun penepungan jenis spin mill yang harus diperiksa, ada rotor, rumah, stator, sistem penyaring, sistem transmisi, dan motor penggerak. Unit kompetensi yang ke-18 yaitu melakukan pengemasan produk semi-refined karagenan atau refined karagenan. Peralatan yang digunakan pada saat proses penepungan yaitu mesin pengemas dan timbangan. Adapun bahan atau inputnya yaitu tepung karagenan dan produk atau outputnya yaitu tepung karagenan yang sudah dikemas. Adapun informasi pada label kemasan yaitu nama produk, taklin produk, komposisi, nama perusahaan, tanggal expire, kode produksi, dan informasi nilai gizi. Adapun langkah-langkah proses pengemasan, yang pertama siapkan tepung dan kemasan atau label, yang kedua timbang tepung sesuai berat yang diinginkan, dan yang ketiga masukkan ke dalam kemasan dan berikan label. Unit kompetensi yang ke-19 yaitu melakukan penyimpanan produk semi-refined karagenan atau refined karagenan. Peralatan yang digunakan pada saat proses penyimpanan yaitu alat angkut, dan adapun bahan atau inputnya yaitu tepung karagenan yang telah dikemas, dan produk atau outputnya tepung karagenan yang telah dikemas dalam box. Adapun kondisi tempat penyimpanan yaitu kering, tidak lembab, dan batas tumpuk maksimal 3-5 box. Sekian dari video penjelasan saya seputar tentang proses pengolahan rumput laut menjadi tepung karagenan pada setiap unit kompetensinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata serta kemiskinan di sekitar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tình tình.